Yang pertama, ada ulama. Emang ada ulama berani ngkritisi Sahih Bukhari? Mau nyembelih diri sendiri. Ya. Perdebatan itu sudah selesai. Diungkit-ungkit lagi. Dulu yang mengkritisi Imam Bukhari itu imam yang selevel beliau, di bawah dikit. Namanya Ad-Daruqutni. Siapa namanya? Tapi Imam Daruqutni nulis kitab nggak lebih sahih dari Sahih Bukhari, namanya As-Sunan Ad-Daruqutni. Nah, baca kitabnya nggak? Baru dengar malam ini kan? Mau alap. Saya juga yakin orang itu nggak khatam baca kitab Imam Daruqutni. Ini kan dijawab oleh Ibnu Hajar Asqalani. Daruqutni mengkritisi Bukhari, kitabnya aja nggak lebih sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Biasa komentator. Ya. Ada juga, nggak usah jauh-jauh, Albani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Antum bisa bayangkan. Albani itu cuma punya 1 sanad hadis. Sanad hadisnya dari Imam At-Tabbagh, Syekh At-Tabbagh itu nggak percaya kalau dalam Sahih Bukhari ada yang dhaif. Orang Aleppo, Al-Halab. Cuma 1 doang sanadnya. Antum cari di riwayat, di kitabnya ada sendiri dia ngomong. Di Sahih Abu Daud, jadi dia mensahihkan beberapa riwayat Abu Daud lalu mengatakan Syaikhi fil hadis, Syekh fil ijazah ya. Guruku dalam ijazah Syekh Muhammad Raghib At-Tabbagh. Itu aja sanadnya. Kalau nggak ada sanad ini habis Albani itu. Dan Albani seandainya dia tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, saya akan ikuti dia. Cuma dia berani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Lah siapa ente? Ya, kan mereka nanya sama saya, ente siapa? Ngeritik Albani. Ya aneh tanya balik, sanad aneh banyak. Sanadnya Albani atu. Backup guru saya banyak di belakang, guru dia atu doang. Ya. Saya nggak sendiri dalam ngomong begini. Banyak masyayikh kita yang berbicara seperti ini. Jangan terlalu melebihkan orang. Ya. Kita tidak menganggap suci Sahih Al-Bukhari. Sahih itu bukan ungkapan kesucian. Sahih itu menunjukkan bahwa riwayatnya valid. Bukan suci, bedakan. Syekh Albani, dia tidak pernah talaqi. Dia cuma meneliti. Berdasarkan penelitian dia, Sahih Al-Bukhari itu dhaif. Tiba-tiba muncul lagi, ya ahli katanya ulama. Tadi saya kurang yakin kalau dia ulama itu. Masa ulama nggak takut kepada Allah? Menghitung umur Bukhari, lalu menghitung hadisnya. Berarti dia belum dengar kualitas Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Antum coba, aneh kasih Arabnya aja deh. Terjemahin sendiri ya. Kata beliau, Ma sami'tu hadithan fanasituhu. Ma sami'tu hadithan fanasituhu. Coba terjemahin. Nah ngomong-ngomong Imam Bukhari nih. Aku tidak pernah mendengarkan suatu hadis lalu aku lupa. Gak pernah. Kalau ente gimana? Ma sami'tu hadisan illa nasituhu. Tidaklah aku pernah mendengarkan suatu hadis kecuali aku langsung lupa. Sama kita ya. Maklum makan nasi. Micin ya kan. Belum lagi nonton film porno. Imam Bukhari dulu buta. Ibunya nangis. Orang-orang, anak-anak pada main semua. Dia sedih, dia jerit. Allah suka melihat orang menjerit kepadanya. Dalam jeritannya dia peluk Imam Bukhari yang nanya, Mama, itu teman-temanku ngapain? Dia lepaskan maknya, kebentur tembok. Ya, nggak bisa melihat, karena dia emang nggak bisa lihat. Ambil lagi mak-maknya, dia peluk, nangis. Dalam pelukan itu mereka tertidur.
Tiba-tiba Bukhari gini-giniin maknya. Mama kok cantik, kira-kira gitu. Kaget maknya. Lah, Bukhari, kamu bisa lihat. Ternyata emaknya nangis. Air matanya netes dalam tidur. Kena air matanya Bukhari, bangunlah Imam Bukhari, dipegang. Ini bukan cerita Cinderella, ini bukan. Ini benar-benar antum mau nangis soalnya. Di saat seperti itulah ibunya cerita, wahai Ananda Muhammad bin Ismail, nama kecil dari Bukhari, aku tertidur sedih, menjerit kepada Allah. Tiba-tiba aku didatangi oleh ruhaniyah Nabiuna Ibrahim Al-Khalil. Kata beliau, wahai ibunda Bukhari, mata anakmu telah kembali. Tiba-tiba dia bangun. Di saat dia bangun, dia lihat Imam Bukhari sudah bisa memandangnya. Maka ibunya peluk dia dan dikatakan, wahai Ananda, matamu bukan mata anak-anak yang bermain itu. Matamu adalah hadiah dari Nabiullah Ibrahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak ridho kecuali engkau menggunakannya untuk mempelajari kalam-kalam cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok masukin pesantren kayak kita. 6 bulan bisa bahasa Arab, langsung masukin ke dalam tahfiz Quran. Selesai setahun, dimasukkan ke majelis hadis. Bertemu Imam Al-Baikandi dan beberapa imam yang lain. Beliau dalam 7 tahun hafal 70.000 hadis. Setahun 10.000. Karena beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar satu hadis lalu lupa. Nggak pernah. Ini dia. Nggak pernah ternodai. Ini orangnya. Beliau lahir tahun 194. Wafatnya 256. Berapa tahun? Coba dihitung. 62. Masa nggak bisa? Emang mustahil 62 tahun umurnya bisa mengumpulkan hadis? Apanya mustahil? Karomah itu nggak mesti jalan di atas air. Karomah itu ente nggak bisa, dia bisa tuh karomah. Ya. Kita pelupa, dia suka ingat. Itu karomah Bukhari. Dan karomah terbesar Imam Bukhari adalah kitab Sahih Al-Bukharinya. Kurang apa lagi? Semua kitab-kitab sekarang sudah banyak yang hancur. Cuma beberapa kitab hadis yang bertahan. Salah satunya Sahih Al-Bukhari. Maka ulama-ulama kita di Mesir, dulu setiap kali ada marah, bahaya, ada bencana, sebelum pandemi. Setelah pandemi udah nggak laku itu. Kan nggak laku, udah nggak kuat doanya. Tidak adalah kami mendapatkan bencana virus kecuali kami baca Sahih Bukhari. Khatam berkali-kali. Khatam langsung Allah angkat virusnya. Itu karomah Sahih Al-Bukhari. Gimana? Masih berani ketika Imam Bukhari? Imam Bukhari itu tidak mensahihkan hadis kecuali gurunya semasa dengan guru di atasnya. Dan gurunya ini pernah lama berguru kepada orang di atasnya. Kalau cuma ketemu sekali semasa, apalagi cuma lewat WA, ya, sama YouTube, itu bagi dia nggak sahih. Maka antum beruntung nggak hidup di zaman Bukhari. Perguruan kita itu tidak sahih. Karena lewat tapi kepada Imam Muslim bisa terima. Oh semasa, oke. Makanya riwayat Muslim tidak sesahih riwayat Imam Al-Bukhari. Seandainya Syekh Albani tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, tentu dia diterima oleh Allah. Dia akan diterima di kalangan umat. Ya, nggak akan banyak masalah. Cuma sayang dia berani. Dan dia mendhaifkan 35 hadis lebih dalam Sahih Muslim. Gimana tuh? Wajar. Dia mengkritisi ulama yang nggak pantas dia kritisi. Kita nggak akan mengatakan Bukhari itu suci. Cuma ukur-ukur lah, ya, mau kritisi. Hatta Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, imamnya Albani, mengatakan setelah Al-Quran, yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim. As-sahul kutub ba'da kitabillah, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Ini yang ngomong siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Berarti dia sendiri sudah menentang gurunya. Ya.
Jadi kita nggak usah repot-repot pakai pandangan kita. Ya, jadi saya bukan menentang Albani. Yang menentang itu Albani yang menentang imamnya sendiri. Kita mah apa atuh? Cukup ya? Ada dari akhwat satu? Cukup? Malu ya? Takut dilamar nanti sama yang di depan. Pas jam 10, teman-teman yang melakukan Allah, ikhwah fillah, ngapain kita di akhir zaman? Di akhir zaman kita menghidupkan kajian sunnah yang bersambung kepada ahlus sunnah. Ngapain lagi kita berjuang? Insya Allah, jangan sendiri-sendiri, kita berjuang bersama-sama. Ya, semoga Allah menerima perjuangan kita semua. Ya, jangan jauh-jauh dari ulama ahlullah, ulama al-arif billah. Ulama banyak yang kita bersamai, ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berdoa untuk diri saya sendiri dan kita semua. Semoga kita dibangkitkan di kalangan ahlul hadis. Allahumma syurna fi zumratil muhaddithin wal arifin wasyuhada'i was salihin. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami, kumpulkan kami bersama ruhaniyah para syuhada, ruhaniyah para pejuang-pejuang, ruhaniyah para ahli hadis, ruhaniyah para orang-orang yang arifin billah, yang kenal kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami bersamamu, mengingat Engkau, mengenal Engkau. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang mengetahui tidak sempurnanya salam kami, tetap sampaikan jua ya Allah salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga ya Allah salam cinta kami kepada kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ya Allah ke daftar orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattah, iftah qulubana bi futuhil arifin. Ya Allah yang maha membukakan hati kami, bukakanlah hati kami dengan ma'rifat-ma'rifatmu. Allahumma rzuqna al-islam wal iman wal ihsan. Ya Allah, berikan kami hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umatmu, umat kami ini ya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, perbaiki semua perselisihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sedang berpecah, kami sedang lemah. Hanya bantuan Engkau yang dapat menyelamatkan kami. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Selamatkan anak istri kami ya Allah. Selamatkan siapapun yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Waqtim lana bil khairat wa nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin seperti biasa tidak usah salam-salaman. Semoga cinta kita diterima Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.